Perkenalkan, nama ulun Milke Triana, bisa dipanggil Milke atau di Warukin dikenalnya Mimil. Ya, umur ulun 26 tahun, ulun tinggal di Desa Warukin, RT 2. Kalau seharian ulun adalah seorang guru seni budaya. Ya, setelah itu ulun setiap minggunya itu ngajar nari. Nah, ulun ini tergabung dalam Sanggar Bamelum. Statusnya itu sebagai pelatih tari. Awalnya dari kecil tuh memang sudah rancak lompat menari, sampai 2011 tuh tergabung dalam Sanggar Bamelum loh Kak. Nah, banyak umpat event segala macam di Tabalong maupun di luar daerah gitu. Nah, sampai pada umur ulun kesekian, ulun melanjutkan pendidikan jurusan seni tari di STIK PGRI. Nah, lalu setelah pulang ke kampung, ulun diminta menjadi pelatih. Karena ulun merasa ulun nih kayak kada mampu lagi gesan menari. Jadi kayak uyuh banget dah begara Kak. Jadi daripada ulun nih kayak hilang lah Kak, mending ulun melatihkan kekanakan aja. Mending ulun bagikan ilmu gesan anak-anak yang ada di Desa Warukin. Ulun mulai menari itu dari kelas 5 SD. Yang melatih itu tante ulun sendiri. Yang sekarang sudah almarhum, Ibu Denawati. Itu pertama kali lah belajar. Iya. Keluarga memang ada seniman juga darahnya atau memang? Memang ada seniman. Datuk ulun, nenek kayak itu Balian Bahari. Balian itu pemimpin ritual. Kalau Datuk Bahari itu Balian Dadas. Balian Dadas. Sempat melihat kah Bahari? Kada sempat Kak. Tapi ulun mendengar ada aja cerita dari warga-warga setempat, jar orang Bahari itu di rumah yang ulun tempat sekarang nih wadah gesan latihan jar menari kayak itu. Mama penari. Abah kada kayaknya abah tuh. Kalau musik Kada. Cuman om ulun, tante-tante ulun penari. Tari giring-giring, karena dilajarinya giring-giring pada waktu itu. Kalau di sini kan ada giring-giring, dadas sama bawo, lawan ebo. Nah, ebo itu yang pakai selendang atau pakai bahalai. Cuman bawo yang kurang bisa, karena bawo kan tari laki-laki. Nah, ya, dadas bisa, giring-giring bisa, ebo bisa. Pertama tampil di muka umum mungkin ingatkah? Pas Tabalong Ethnic Festival yang ketiga atau kedua. Tahun 2013 rasanya. Menampilkan apa maksudnya? Tampil tari dadas. 13 tahun itu. Itu pertama ditampil? Pertama yang tampil di depan umum banyak orang. Takutan Kak, gugup. Banyak orang loh.
pada seumur itu tampil di depan umum pasti ai gugup. Kawan-kawan apakah seumuran juga waktu itu? Ada yang seumuran beberapa. Yang lainnya sudah di atas 17 tahun. Setelah tampil, plong, latihan lagi. Latihannya bila misalkan ada event ganal, Kak lah, latihannya tuh bisa sebulan lebih. Nah, itu minimal dah. Tabalong Ethnic Festival loh Kak, itu udah festival tari pedalaman. Habis itu Semarang naik karnaval, tampil. Habis itu Car Free Day Jakarta, lomba tari daerah maupun luar. Itu harapan, ada harapan 2, ada yang juara 3. Di Semarang, kada terlupakannya karena ulun itu jadi sebagai kayak balian utamanya. Ya, ulun kada pernah kayak sebelumnya jadi balian utama, tapi tiba-tiba ulun disuruh kayak itu. Jadi mungkin menurut ulun itu kada terlupakan. Di SD ini ulun statusnya guru ekskul. Nggih, berarti dari tahun 2023. Kalau di SD ulun melajarinya itu lebih ke tari kreasi, pedalaman tapi kreasi. Itu di Kak, di SMP. Guru seni budaya. Iya, dari 2023. Sebelum kuliah tuh ulun sudah jadi guru. Sambil. Awalnya tuh ulun tuh kada tahu bahwa ulun nih profesi yang setelah lulus ini jadi guru. Ulun kada tahu. Ulun kira ulun ini jadi seniman kayak gitu seniman murni. Ternyata pas sudah lulus tuh ujungnya tuh SPD gitu kan, pendidikan loh Kak. Nah, ulun ini juga kada cari tahu tentang kampus ini kayak apa. Iya. Salah jurusan. Berarti kurang survei ulun lah. Iya, kurang survei ulun. Tapi ulun kada menyesal pangkai. Karena sama aja. Di sekolah seni budaya, di luar pun ulun bisa masih jadi koreografer atau jadi pelatih. Kada layau banget. Ya, kalau untuk sekarang Kak lah, kesehariannya itu selain mengajar, ulun seminggu 3 kali itu ngajar tari di Tanjung. Nah, anak-anak kayak itu. Umurnya dari umur 10 tahun sampai umur 12 tahun. Dihubungi oleh ibu-ibu karyawan SIS perusahaan. Iya, karena ada salah satu anggotanya orang sini. Jadi mereka tuh cari pelatih. Nah, masuk. Alhamdulillah.
Lokasinya di Swadharma. Muridnya 9. Cowok-cewek? Cowok, cewek semua. Ya, cewek semua. Pertama diajarkan dasar tari kreasi. Habis itu ini sudah mulai masuk ke garapan. Karena tanggal 17 kena Bonya tampil di family gathering. Yang pertama itu Kak Ai harus melihat di kanakannya dulu. Kemampuannya Buahnya di mana. Nah, ngikuti tarian dasarnya bisa kada. Kalau Buahnya bisa, berarti kita naik level lagi. Mencari referensinya, ulun biasanya nonton video di platform yang ada gitu. Dah, karena dimodifikasi gerakannya itu. Tuh. Kalau di sanggar Kak lah ke anak-anaknya kan sudah bisa loh Kak, sudah ada basic lah. Jadi tinggal memadukan ragam yang ada aja lagi. Jadi kada terlalu sulit untuk mengaplikasikannya Kak. Kalau yang baru-baru ini ulun menggarap tarian Tata Sadiat namanya. Itu tuh tentang permainan anak. Itu inspirasinya tuh kayak permainan kami bahari lah kayak tuh yang sudah kada lagi zaman sekarang Kak. Jadi ulun angkat itu gasan lomba. Juara 1 tingkat kabupaten, habis itu juara 2 tingkat provinsi. FLS 3N. Semenjak kayak ulun membagikan ilmu loh Kak, anak-anak Buahnya tuh bisa kayak maksudnya tuh kada pakem banget kayak tuh nah bergerak tuh bisa ke kreasi kayak tuh. Kan kalau dadas kan ini ada pakemnya loh Kak gerakannya. Nah, misalkan ulun ini ngajarkan yang kreasinya. Jadi Buahnya ini tahu apa gerakan yang bisa dikreasikan lawan mana gerakan yang kada bisa dikreasikan. Saat anak-anak tampil itu deg-degan kada biasanya? Deg-degan Kak Ai, alahan. Saat Bila Buahnya tuh hendak tampil Kak, malah kita yang kayak pelatihnya atau pembinanya tuh geladupan juga aja orang tuh. Apa yang ditakutannya apa itu? Kayak takutan ngeblank. Karena kan ulun suah juga merasai kayak apa rasanya jadi penari loh Kak. Pasti blank di atas tuh. Apalagi melihat penonton banyak loh. Dalam waktu dekat ini apa lagi? Project? Ada project mungkin di festival Kena Kak Ai. Kami ada kayak tari pembukaan lah kayak itu. Mungkin Kena dibantu juga dengan kawan-kawan. Itu yang pertama ya. Yang kedua project Kena ada Tabalong Ethnic Festival. Ulun dipercayakan sebagai koreografer juga tahun ini. Tahun semalam? Tahun semalam jadi koreografer juga. Kalau tap kan lebihnya ke sendera tari loh Kak, kolosal kayak itu. Ada ceritanya, ada fashion show-nya pakai busana yang kayak itu. Nah, jadi mungkin kesulitannya tuh menggabungkan per babak aja.
tuh ulun sulit kayak itu. Apalagi misalkan basic penarinya belum ada basic kayak itu, lalu ditampilkan kayaknya agak sulit Bang. Makanya makanya ulun tuh butuh kawanan juga yang lain tugasan ngawani. Lebih nyaman menggarap tarian utuh karena basicnya sudah ada. Nah, kalau ulun kan fokusnya ke tari dadas loh Kak. Nah, basicnya ada sudah, tinggal memadukan ragamnya aja lagi. Nah, itu. Tantangan, apalagi ceritanya kayak ulun kayak masih kada tahu loh Kak ceritanya. Ulun kan basicnya pedalaman. Nah, kalau di Kolosal Senda Tari itu kan ceritanya kan se-Kalimantan Selatan nih. Karena dipilih yang mana, entah dari Banjar kah, dari Dayak kah, gitu. Harus riset dulu. Sebulanan. Pusing lah Kak. Pusing-pusing senang. Iya. Kayaknya ulunnya hendak terjunnya ke musik Bang lagi Kak. Bisa sedikit-sedikit. Alat musik apa nih kuasai? Alat musik ini apa itu? Kulimpat, gong. Nah itu. Kalau di Festival Budaya Warukin itu ulun benar-benar terlibatnya tuh dari tahun 2023. 4 tahun. Yang pertama itu ulun tuh 1 tahun jadi koordinator acara. Yang kedua jadi ketua pelaksana. Yang ini ulun jadi koordinator venue dekorasi. Artistik panggung kayak gitu. Karena kami di waktu ulun kuliah ada ngarannya TTP, Tata Teknik Pentas. Jadi di situ ulun belajar tentang panggung, tentang lighting, tentang sound kayak itu. Kalau di Warukin semakin meningkat Bang Kai, mengembangkan adat budayanya tuh. Dengan caranya tuh ya kami mengadakan kayak tiap tahun event kayak itu. Semakin ganal lah. Iya, semakin ganal. Pemuda Kak. Kami tuh ada ngarannya kayak perkumpulan P3 Demawa. Itu tuh isinya anak-anak muda semua di situ. Nah, jadi kalau ada kegiatan kayak festival kayak itu, kami gotong royong semuanya menggawi. Ya, kalau jadi inspirasi ulun pastinya keluarga ulun lah Kak. Oleh keluarga ulun semua ini basicnya itu kayak misalkan mama ulun, om ulun, nenek ulun juga basicnya itu. Ulun sukanya lawan Kak Abib Igal, lawan dosen ulun, Mbak Gita, Kak Mani, nah lawan dosen-dosen lainnya itu. Apakah itu mempengaruhi ke gaya-gaya garapan itu kah? Mempengaruhi Kai. Mempengaruhinya tuh kayak lebih ke eksplornya. Awalnya kan ulun nih mempelajarinya tuh Kai yang pakemnya aja loh. Nah, semenjak ulun bertemu kayak buhan beliau-beliau itu, ulun tuh jadi terbuka tuh wawasan bahwa tarian tuh kada harus pakem aja, tapi ada yang namanya kreasi kayak tuh, explore. Nah, mungkin impian ulun tuh Kak bisa membawa adat dan budaya Desa Warukin ini keluar. Misalkan contoh kecil loh, ulun tuh bisa menampilkan, membawa kanakan ulun nih ke luar daerah kah, kayak itu sekali-kali kayak itu. Sejauh luar pulau kah, kayak itu internasional kah, bisa bilanya kawa juga.